Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, masih dalam video pembelajaran pemrograman Octave bersama saya Nur Wahdi Hidayat. Pada video yang lalu kita sudah belajar bagaimana memutar citra pada titik M, N. Akan tetapi citra yang dihasilkan eh, terlihat terpotong atau tidak utuh, sehingga ya nampak kurang bagus. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memutar citra pada titik M, N, tapi citra yang dihasilkan utuh sehingga nampak lebih bagus dan lebih sempurna. Eh, Seperti apa cara-caranya, bagaimana langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai tuntas. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Selamat menonton. Nah, ini adalah ilustrasi dari rotasi atau perputaran citra yang dilakukan secara utuh pada titik M, N. Nah, di sini terlihat citra yang diputar tersebut bisa utuh, tidak ada yang terpotong. Terlihat yang warna yang kuning ini sampai ke ujung, sampai ke atas. Nah, kalau citra sebelumnya, nah ini kan citra diputar tetapi masih ada bagian yang terpotong. Bagian yang kuning ini terpotong. Oke. Nah, kalau citra yang utuh seperti ini akan sempurna, diputar utuh. Nah, pada prinsipnya ketika ingin mendapatkan citra yang diputar secara utuh, kita tentunya harus membuat terlebih dahulu bingkai yang barunya. Nah, untuk membuat bingkai yang baru tentunya kita memerlukan titik-titik yang baru. Di sini ada 4 titik, Y21, X21 dan seterusnya sampai dengan X Y24 sampai X24. Ini adalah titik-titik yang barunya. Oke. Nah, langsung saja kita buka Octave-nya. Nah, di sini saya sudah membuat fungsi supaya lebih cepat. Silakan untuk men-screenshot. Saya beri waktu 3 detik. 1 2 3. Saya geser ke bawah. 1 2 3. Saya geser ke bawah lagi. 1 2 3. Oke. Nah, di sini saya beri nama fungsinya adalah nama fungsi putar utuh. Nah, dengan ada 4 argumen input, im, sudut, m, n. Im ini untuk input, citra inputnya di sini berupa citra grayscale. Kemudian ini sudut ini dalam satuan derajat, dan mn ini adalah titik putarnya. Nah, kemudian saya kopikan citra inputnya ke dalam variabel i. Nah, kemudian kita tentukan, kita bisa mengukur dari citra input tersebut tinggi dan lebar citra, kemudian merubah sudutnya dalam satuan radian, kemudian bisa menghitung nilai cos T, kemudian sin T. Selanjutnya kita menentukan 4 titik awal dari citra tersebut, dari X11, Y11 dan seterusnya sampai X14, Y14. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa menghitung nilai M dan N, di mana nilai M ini adalah pembulatan dari tinggi citra yang asli dibagi dengan 2. Nah, sedangkan N adalah lebar dibagi 2. Kemudian kita setelah ditemukan nilai keempat titik tadi, kita menentukan 4 titik yang dimana kita akan menempatkan citra pada titik tersebut. Nah, 4 titik yang baru itu adalah YX21, Y21 dengan menggunakan fungsi cosinus dan sinus cosinus. Nah, di sini karena titik putarnya adalah mn, maka tinggal dikurangi
X11 dikurangi N, sedangkan Y11 dikurangi M, dan dikalikan cosinus, masing-masing dikalikan sinus, kemudian ditambahkan T, dan seterusnya sampai dengan X24 Y24. Nah, setelah itu kita membuat matrik baru yang bernilai 0 dengan tinggi yang baru. Tentunya setelah dihitung ini akan mendapatkan leba itu adalah lebar yang baru, kemudian tiba tinggi yang baru. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian matrik yang baru tersebut yang bernama I2 kita kopikan juga ke dalam variabel O. Nah, di mana variabel O ini nanti adalah berupa citra matrik untuk menampung citra yang telah kita putar. Selanjutnya nilai I2 yang tadi sudah diinisialisasi dengan nilai 0 tersebut kemudian kita isikan dengan citra yang asli, citra awal, citra inputan YX, tentunya dengan ada penambahan X dan penambahan Y. Dan ini tam Y itu artinya adalah penambahan Y, kemudian tam X itu adalah penambahan Y. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan proses pemutaran citra. Nah, untuk memutar citra tentu kita memerlukan titik pusat. Nah, titik pusatnya masih kita menggunakan titik pusat dengan nama variabel Mn, di mana variabel M itu adalah pembulatan dari tinggi yang baru dibagi 2. Tinggi yang baru dibagi 2 kemudian dibulatkan, dan lebarnya juga lebar yang baru dibagi 2 kemudian dibulatkan. Nah, rumusnya masih tetap sama. Di sini X2, Y2. Nah, ini fungsi percabangan digunakan. Nah, ketika nilai X yang baru di sini X2 bernilai antara 1 sampai dengan lebar citra yang baru, dan tingginya adalah 1 sampai dengan tinggi citra yang baru, maka outputnya atau citra outputnya adalah I2 dengan tentunya dengan Y yang baru, X yang baru. Nah, seperti ini X2. Nah, ketika nilainya syarat ini tidak terpenuhi, maka akan digantikan nilai piksel pada citra output akan bernilai 0, atau artinya warnanya hitam. Dan selanjutnya kita mengubah tipe data atau kelas yang tadinya double ke dalam tipe integer dari variabel output tersebut, sehingga ketika sudah dirubah ini nantinya akan bisa ditampilkan dalam figur. Oke. Nah, langsung saja kita coba simulasikan. Kita buka command window-nya, kemudian saya matikan dir untuk melihat citra mana yang akan kita proses. Oke, saya lihat ke atas. Di sini saya akan memproses citra bernama bola JPG. Oke, bola JPG saya copy. Selanjutnya saya membuat variabel baru bernama AA. Nah, ini AA. Kemudian saya baca citra tersebut in red seperti ini, kolom titik koma. Oke. Citra yang bernama file bola tadi sudah terbaca dan tersimpan dalam variabel AA. Kemudian saya rubah ke dalam variabel grayscale dengan nama AAG seperti ini, RGB to gray.
A seperti ini, koma, kemudian saya tekan enter, sudah berubah. Selanjutnya saya buat variabel baru untuk menampung hasil putar secara utuh, HPU. Saya beri nama HPU, kemudian kita panggil nama fungsinya tadi adalah putar utuh. Putar utuh AG, kemudian sudutnya misalkan 10, kemudian MN nya adalah 200 sama 450 seperti ini. Kita lihat. Oke, tunggu sampai proses selesai. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan citra grayscale sebelum diputar dan setelah diputar dalam satu figur. Saya gunakan fungsi subplot, kemudian satu baris dua kolom, bagian yang pertama tutup kurung, kemudian InShow kita tampilkan AAG seperti ini. Saya tekan enter. Oke. Selanjutnya untuk bagian yang kedua tinggal saya ganti saja angka 1 menjadi angka 2, kemudian nama variabelnya saya ganti dengan HPU, hasil putar utuh. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk lebih jelas saya perbesar. Nah, di sebelah kiri ini adalah citra grayscale yang belum diputar. Kemudian di sebelah kanan ini adalah citra grayscale yang tadi yang sudah diputar dengan sudut 10 derajat. Nah, di sini nampak citra ini diputar secara utuh, tidak ada ya, artinya tidak ada yang terpotong karena sudah kita modifikasi tadi programnya ya, secara utuh. Kemudian kita lihat pada di pinggiran-pinggiran ini berwarna hitam karena tadi pada codingnya kita kasih nilai 0 seperti yang ada di sini. Nah, di sini nilainya adalah 0. Oke, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.